Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Mas Ishak dan juga seluruh pendengar yang sangat saya cintai, sangat saya hormati, yang sedang bersiap menyambut Ramadan. Iya. Alhamdulillah saya sehat walafiat, dan itu pasti karena doanya para pendengar yang sangat ikhlas, sangat tulus. Amin, untuk saya, warga, dan demikian juga saya tetap berdoa untuk seluruh pendengar dan pembaca buku Terapi Sholat Bahagia ini. Saya selalu juga beberapa kali sering juga saya dalam sujud saya doakan, wahai Allah, siapapun yang mengajarkan sholat, siapapun yang membaca buku saya, menyebarkan apa yang ada dalam buku saya itu, mudah-mudahan mereka itu sebagai orang yang dicatat mendapatkan rahmat Allah yang itu didoakan oleh seluruh penghuni langit dan bumi, hatta sampai kepada hewan-hewan, hatta samak bil fakhr, sampai ikan-ikan di laut. Subhanallah. Ya, jadi siapapun yang punya kemauan untuk menyebarkan kebaikan di bumi ini, ya, maka seluruh makhluk di bumi, mulai hewan sampai ikan, malaikat itu mendoakannya. Semuanya, Maka siapapun yang membaca buku ini dan atau buku yang lain dan dia punya kemauan untuk menyebarkan kepada yang lain, maka dia akan didoakan oleh seluruh makhluk. Ya, Subhanallah, luar biasa sekali ya, Prof, ya. Ya, karena doanya seluruh makhluk ini ya, Prof, ya. Betul. Ya. Saya mohon maaf, nanti saya mungkin akan siaran hanya setengah jam karena ada ujian promosi. Ujian terbuka untuk salah satu dosen Fakultas Dakwah. Kita doakan mudah-mudahan dosen yang sedang mencari ilmu ini dimudahkan Allah, demikian juga anak-anak kita, adik-adik kita yang sedang mencari ilmu dimudahkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pagi ini Mas Ishak, pagi ini saya akan berbicara tentang ini ya, ampunan harian, mingguan, dan tahunan. Ampunan harian, mingguan, dan tahunan. Ini saya jelaskan karena apa? Karena saya tadi mendapatkan ucapan selamat dari atau ucapan doa dari teman, ya. Bunyinya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini WA-nya ke saya. Qad aqbala ilaikum Ramadan. Ya, kamu sudah di pintu Ramadan. Syahrun huwa indallahi afdhalus syuhur. Itulah bulan yang terbaik, ya, teragung. Masya Allah. Terbarokah dari seluruh bulan-bulan yang ada. Wa ayyamuhu afdhalul ayyam. Ya, siang harinya adalah siang hari yang terbaik dari seluruh hari-hari di luar bulan itu. Masya Allah. Ya. Jadi kita itu berada pada saat-saat yang di situ ada cahaya-cahaya kemuliaan. Walayaluhu afdhalul layal. Dan malam-malamnya adalah malam yang penuh kemuliaan dan malam terbaik dari seluruh malam. Malam terbaik. Ya. Kecuali ada kasus-kasus tertentu, ya. Contoh ketika Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu orang yang membenarkan, yang jujur dan membenarkan, percaya penuh tentang agama. Itu As-Siddiq. Dan itu tempatnya besok rankingnya di surga itu nomor 2 setelah Rasulullah. Masya Allah. Ya, nomor 3 baru asyhada. Iya, nomor 3 baru orang yang syahid itu. Saya doakan, ya,
seluruh yang mendengarkan acara ini dicatat Allah sebagai bagian dari as-siddiq. Amin. Nah amin, itu ya Rabbal Alamin. Abu Bakar ketika ada di Gua Thur ya, di Gua Thur, Abu Bakar malam itu menunggu Nabi. Jadi Abu Bakar sering kali berdiri duduk, ke depan ke belakang. Ditanya Rasulullah, ada apa Abu Bakar? Iya Rasulullah, saya hanya mengintai jangan ada satupun makhluk ya yang mengganggumu. Jadi ke depan ke belakang. Masya Allah. Nah, terus itu disebut malam itulah malam yang teragung dari seluruh malam yang pernah ada di bumi ini. Pengecualian ini Prof ya, Ya, dari ya, bulan Ramadan itu ya. kan Mas- karena iya. kasus, karena peristiwa. peristiwa. Lah kalau ini Ramadan ini semuanya dapat. Wasa'atuhu afdhalus sa'at. Detik per detiknya itu adalah detik terbaik dari seluruh detik-detik dan menit yang ada di bumi. Seluruh waktu. Detik-detiknya. Iya, itu. betul. Jadi dek itu subhanallah. Ampunan, ampun. Anfasukum fihi tasbih. Denyut jantungmu itu berbunyi subhanallah, subhanallah, Ya Allah. subhanallah. Iya. Ya. Luar biasa sekali. Ya. Denyut jantung ini ya. Iya, Prof, ya. denyut jantungmu itu berbunyi subhanallah, subhanallah selama Ramadan itu. Aduh. Wa naumukum fihi ibadah. Dan ngantukmu itu ibadah. Lalu sampai tertidur pun itu ibadah. Masih ibadah ya. Prof? Masih ibadah. Dihitung ibadah. Ya Allah. Karena ditanya, kenapa kamu kok lemes, kok ngantuk? Karena saya mentaati perintah Allah untuk tidak makan dan minum. Allah. Jadi ngantuknya itu ya, kenapa kamu kok ngantuk? Iya, karena semalam saya banyak berzikir. Ya. Maka mengantuk dan tidurnya ibadah. Wa du'aukum fihi mustajabah. Dan doamu itu besok akan doamu akan dikabulkan pada saat itu, ya. Lah sekarang jadi hari ini saya akan berbicara tentang ada ampunan harian, bahkan ada ampunan per jam ada. Per jam. Ada. Ampunan per jam. Jadi ada ampunan per jam, ada ampunan harian, ada ampunan mingguan, ada ampunan tahunan. Tahunan. Oke ya. Rasulullah itu mengatakan as-shalawatul khams. Jadi ada hadis yang berbunyi begini ya. Sholatmu dari waktu sholat ke-1 dan waktu sholat kedua itu di situ Allah mengampuni secara otomatis. Contohnya begini, Mas Ishak sholat subuh. Tadi sholat subuh toh? Nggih, salah Insya Allah. Qobliyah juga toh? Qobliyah. Harus ya. Jangan sampai sholat subuh tidak qobliyah. Kenapa, Prof? Karena qobliyah itu hampir wajib. Wajib. Hampir wajib. Ya. Bukan wajib tapi hampir. Ada istimewanya Kak Prof? Qobliyah subuh. Waduh, sudah luar biasa itu. Jadi kalau Mas Ishak ini ya, seluruh pendengar yang dulur Al Victor yang sangat saya cintai ini, kalau Anda itu pekerja seumur hidup dan menghasilkan emas sebesar bumi, ya, intan sebesar lautan, ya, Masya Allah. lalu mutiara sebesar langit, itu belum sebanding dengan nilainya orang sholat sunnah sebelum subuh. Masya Allah. Semuanya emas. Ya, enggak menandingi, enggak bisa menandingi. Allah. Masih besar. Maka dulur jangan sampai enggak sholat. Nah, cuma bagaimana sekarang persoalannya? Kalau ketika datang di masjid jamaah sudah mulai bagaimana? Okay. Nah, ini nanti akan beda orang yang mendengarkan Al Victor dan tidak. Yang tidak mendengarkan Al Victor itu seperti kemarin saya lihat di Malang. Ya.
imam sudah mulai sholat subuh, ya. Lalu ada makmum datang. Ini orang ini karena ngerti pahalanya qobliyah ya. Qobliyah subuh. Dia sholat dulu cepet gitu. Lalu baru rakaat kedua ikut ke imamnya. Iya. Nah ini kelihatan kalau tidak pendengar El Victor. Iya. Kalau pendengar El Victor caranya tidak begitu. Terus gimana, Prof? Ikuti saja jamaah. Jamaah dulu nggih. Jamaah saja. Nanti setelah sholat jamaah subuh, sholatlah 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Iya. Diniati niat sholat sebelum subuh pengganti saya yang terlambat tadi. Allah. Nah ini kalau ini kelihatan ini dia pendengar El Victor, ya. Memang beda. Ilmu baru ini, Bro. Memang beda, orang tahu dan tidak tahu itu beda. Beda sekali, Bro. Ya. Memang beda. Oke ya. Subuh. Lalu sekarang ini setelah sholat subuh toh. Iya, kalau nanti itu Mas Ishak ini zuhur Jumat kemudian sholat Jumat atau sholat zuhur ya. Maka ketika sholat zuhur itu atau Jumat itu otomatis ya Allah mengampuni seluruh dosa antara subuh dan zuhur. Antara subuh dan zuhur. Ya, itu otomatis diampuni. Kalau Mas punya dosa-dosa jam-jam itu diampuni. Walaupun maksiat gitu, Prof. Lah namanya dosa ya maksiat. Iya. Nggih. Otomatis ya, Prof ya. Nggih, gitu. Itu luar biasa sekali ini. Saya ya melakukan dosa, Mas Ishak, Mas Hilmi ya sama saja. Ya, itu diampuni. Ya senang, walaupun kita tidak istighfar itu diampuni. Masya Allah. Hebat toh Allah itu. Terus itu berarti per jam toh. Sekarang Mas Ishak atau Mas Hilmi sholat zuhur atau Jumat. Terus ketika kita sholat asar, ya, maka dosa antara ini dan ini diampuni Allah. Kan per jam ini tuh. Iya per jam. Per jam ini tadi. Bainanya ini belum. Iya betul. Baina sholat zuhur sama asar itu ya, Bro. Asar, maghrib diampuni lagi. Maghrib isya diampuni. Tidur pun, coba. Tidur pun. Isya kan setelah isya kan tidur toh, jam 9 tidur toh. Anda tidur tapi Allah bekerja. Apa yang dikerjakan Allah? Untuk mendelete daftar dosa-dosa itu. Masya Allah. Anda tidur tapi Allah bekerja. Seret. Karena sholat isya dan subuh itu Rasulullah janji diampuni toh. Ya sudah diampuni. Nah, itu berlaku di hari-hari biasa. Oh iya, hari-hari biasa. Oh enggak Ramadan. Oh enggak, kan saya belum. Itu masih harian. Masih harian seperti itu. Belum harian ini. Belum harian. Ini masih per jam. Per jam ya. Iya. Nah, lalu antara secara keseluruhan itu subuh sampai ini diampuni lagi seluruhnya. Oke, as-sholawatul khoms, sholat yang 5 kali itu 5 waktu itu pengampunan. Terus sekarang mingguan. Berarti kalau misalnya ada yang ceklong 1, itu gimana, Bro? Ceklong 1. Iya, bolong 1 sholatnya. Lah itu eman. Nah itu dia. Gak dapat ya, Prof ya, gak dapat. Ya enggak, janjinya Allah itu sholat 1 dengan sholat berikutnya. Aduh. Tuh. Janganlah itu. Sudah. Yang biasa bolong, yang biasa telat ya. Tidak sholat itu cukup. Sudahlah, tobatlah sungguh-sungguh. Ya. Tobatlah sungguh-sungguh untuk Ramadan ini akhir dari kejahatan itu. Itu kejahatan besar loh. Masya Allah. Iya karena itu sholat itu tidak bisa ditinggalkan kalau ditinggal. Kejahatan besar. Kejahatan pada Allah toh. Kalau kejahatan, jadi karena itu kejahatan besar ya boleh Allah menyiksa. Allah. Ya kan gitu. Tapi kalau kejahatan dunia ya polisi yang nangani toh. Iya. Oke. Ya. Lalu wal jum'atu ilal jum'ah. Diampuni juga
Hari kan Jumat toh? Jumat, hari Jumat. Oke. Setelah tadi diampuni per jam tadi, per hari tadi, Iya. ya, itu masih diampuni lagi antara Jumat dengan Jumat yang satu. Loh. Antara Jumat satu yang sebelumnya dengan Jumat ketemu besok. Itu diampuni? Betul, ya betul. Lah pertanyaannya, gimana Pak? Bagaimana kalau saya ini kan perempuan kan tidak ikut sholat Jumat? Oh iya, perempuan ini, Prof. Ya toh? Nggih. Ini disebut bukan untuk orang yang sholat Jumat loh. Lalu Hari Jumat sampai Jumat berikutnya. Oh, bukan sholat Jumatnya ya, Prof? Ya kalau itu sholatnya kan tidak adil. Pilih kasih nanti ya. Itu sudah itu. Jadi setelah diampuni per jam, per hari, kemudian sekarang per pekan, yaitu pekan apa itu mingguan. Sudah itu setelah bersih semua toh. Allah masih menyediakan lagi. Ada lagi, Bro. Wa Ramadhanu ila Ramadhana. Masya Allah. Ramadan nanti kalau kita masih hidup ya. Ya. Amin. Nanti malam kalau kita masih hidup ya, atau besok malam. Karena puasa ini kan ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Ya sudah. Ketika kita masuk malam pertama Ramadan, maka dosa tahun yang lalu sampai sekarang. Ampun. Mukaffirat itu tidak hanya diampuni, dihapus. Allah. Bukan kok di dosa-dosa dicatat ditulis diampuni, tidak begitu. Paham toh? Enggak begitu. Di-delete ya di-delete itu dihapus, mukaffirat itu dihapus. Ditutup oleh Allah. Nah, cover itu tutup. Jadi yang tulisan-tulisan itu ditembeli tutup, blek, hilang. Bersih. Hilang. Jadi nanti Allah sudah enggak menyebut-nyebut lagi. Kamu kan dulu enggak ada. Oh, enggak ada gitu. Enggak ada. Oh, sudah dihapus kok enggak ada, nanti kamu dulu kan. Oh, enggak ada. Enggak ada. Arsipnya hilang semuanya, Bro. Sudah dihapus. Oh, Loh, berarti syaratnya istiqomah 5 waktu. Iya, 5 waktu tadi ya, itu kemudian Ramadan ini. Tapi ada syaratnya lagi, Mas. Ada lagi, Bro. Syaratnya adalah idza jatanabal kabairo, selama dalam rentang waktu itu tidak melakukan dosa besar. Dosa besar. Seperti apa itu, Prof? Dosa besar. Oke, jangan seperti ya. Jangan seperti bernafsu, Bro. Jangan seperti saya bukakan hadisnya. Wonten ya, Bro. Apa saja gitu, jangan seperti. Kalau seperti kan berarti kan seperti kan tidak toh. Ya kan? Iya, Bro, benar. Jadi kalau kita disebut kamu seperti bedes, enggak apa-apa. Kan hanya seperti toh. Nah, kalau kamu bedes lah baru. Aduh. Iya. Itu lebih baik kita disebut kamu seperti bedas daripada kamu seperti manusia. Allah. Loh, ayo. Iya, benar Prof ini. Gimana? Kata ini penting. Iya. Seperti manusia ini berarti bukan manusia. Bukan manusia. Ya, dia bedas cuma seperti manusia. Masih lebih baik. Ya kalau kamu seperti alhamdulillah saya manusia. Allah. Padahal orang disebut binatang itu marah, Prof. Iya. Iya, bukan pendengar Victor. Bukan itu. Kalau pendengar Victor saya kira ya sedikit marah tapi enggak lama-lama. Dia mengerti. Iya. Jadi kalau pendengar Victor dan pembaca buku terapi salat bahagia udah ngerti, karena di buku terapi salat bahagia sudah saya tulis. Ketika orang itu marah kepadamu, mengolok-olok kamu, sebetulnya dia dikirim Tuhan, dikirim Allah untuk menguji siapa kamu gitu. Ya. Masya Allah. Semalam saya senang sekali saya ngisi pengajian di Masjid Al Hasan di Karah itu. Di Karah. Ya, di sana ada orang-orang wanita yang hebat lah, wanita pilihan ya. Namanya Ustazah Anna Aisyah. Anna Aisyah itu istrinya Ustaz Jumalid. Oh, Bu Ana. Iya, ya siapa namanya itu? Aisyah toh? Nggih, Bu Ana. Aisyah. Itu ada juga Bunyai Thohiroh di situ. Oh, nggih. Ya. Dan beliau ini, 2 orang ini sudah saya nyatakan bisa menjadi
pengajar pengajar terapi salat bahagia. Ngoten, Prof. Ya, karena beliau sudah sungguh-sungguh membaca buku ini dan juga juga sudah ikut pelatihan berkali-kali. Bahkan ikut pelatihan hari yang ini. Yang akan datang ini. Yang akan datang. Allah. Tanggal 24 ini, Prof. 24 ini. Ini 24 ini kan istimewa banget, Prof. 24 April itu kan bertepatan dengan masuk Ramadan menjelang malam liburan. Iya, memang. Iya. Karena itu Nah, nanti kita akan bagaimana kita bisa menjadi waliullah. Allah. Masya Allah. Gitu. Menjadi waliullah karena latihan untuk tidak ingin dipuji melalui 20 terakhir itu tuh. Iya, iya. 10 hari terakhir. Betul. Bagaimana kita sungguh-sungguh untuk membebaskan orang tua kita dari siksaan neraka melalui sholat kita. Gitu loh. Jadi kalau sholat itu bisa menghapus dosa, maka berarti sholat itu juga bisa memintakan penghapusan dosa. Bisa, Prof ya? Ya, Untuk orang lain. Untuk orang lain toh, guru-guru kita. Allah. Jangan sampailah kita melupakan guru itu. Tidak barokah hidupnya. Masya Allah. Tidak barokah. Ini. Saya sudah mengajarkan berkali-kali, Mbok yo, yang kamu itu loh bisa nulis, bisa baca, itu diajari guru TK dulu. Iya. Diajari, bisa membaca bismillah juga ada guru-guru. Betul. Lalu Anda ini Sayyidina Ali itu mengatakan kalau saya diajari satu huruf itu akan saya beri sekian ratus dirham loh. Masya Allah. Nah kita ini kan mana kita, sungguh-sungguh kita. Ya mereka itu guru-guru itu tidak nuntut macam-macam. Ya tidak minta didoakan juga. Enggak. Cuma kita sendiri yang jadi murid yang baik. Mendoakan waktu sujud lalu membebaskan orang tua kita. Terus lah itu pada 10 hari terakhir itu. Jadi ini mau menginformasikan karena kuota sangat terbatas, Prof ya. Secepatnya saja untuk Dulur Victor bisa mendaftarkan di PTSB. Pendalaman terapi sholat bahagia tanggal 24 April menjelang malam liburan. Iya, itu dikuat-kuatkan lah itu. Kalau syukur-syukur nanti bisa lebih lama. Kita konsultasi, kita yang senang gitu. Siapa tuh orang yang tidak butuh orang itu? Saya sendiri itu Mas Hilmi ya, butuh orang. Saya kalau tidak tahu ya saya telepon kepada guru. Kalau saya punya masalah ya minta pertimbangan guru. Gitu, ya. Karena ilmu saya terbatas. Yang tidak terbatas hanya Allah. Ya, gitu loh. Nabi Muhammad sendiri ya terbatas. Maka seringkali Allah ketika Nabi ditanya itu belum dijawab, dikasih Gusti Allah. Kamu ditanya Muhammad, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Muhammad, nanti kalau ada orang tanya kepadamu ya, itu gimana tentang Allah itu, ya jawab saja, jawab begini, fa inni qarib. Saya ini dekat. Nah, gitu. Jadi Nabi sendiri itu seringkali ya terbatas Nabi. Kalau tidak terbatas kan hanya Allah. Itu Nabi apalagi kita. Ya, tadi saya lanjutkan ya. Jadi semua itu ada ampunan tahunan, ada ampunan bulanan, mingguan, ada mingguan, harian, bahkan menit, detik. Ya detiknya itu tadi itu ya. Itu syaratnya tidak melakukan dosa besar. Dosa besar ya syarat. Kalau dosa besar itu tidak bisa ampunan secara otomatis, gitu loh maksudnya. Iya. Tetap diampuni tapi syaratnya harus tobat. Gitu loh. Kalau yang saya sebut tadi itu tidak pakai tobat ya sudah itu otomatis ya gitu loh. Tapi kalau dosa besar itu maka harus tobat. Apa saja itu? Nah, ini. Satu, asyirku billah. Mensekutukan Allah. Ya, jadi ya minta kok tidak kepada Allah. Ya. Itu dosa besar. Bahwa ibadah kok minta dipuji orang, berarti dia ingin pujian yang bukan selain Allah. Itu dosa besar. Tapi kalau begini, saya ya ingin dapat pahala Allah dan ingin dapat pujian, nah itu dosanya tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Ya.
Pengen dipuji orang. Iya, dipuji orang. Tapi dia ya karena Allah ya karena dipuji. Itu berarti campuran toh. Separuh-separuh. Pahalanya tidak terlalu besar tapi karena dipotong oleh dosa toh. Allah. Kebanyakan kita. Bahkan ya Mas Hilmi ya. Tuh. Semalam saya membaca buku karangan Syekh Habib Abdullah Al-Haddad. Dia menyatakan, kalau kamu membaca Quran dan ada tersirat supaya orang lain senang mendengarkannya, ya, itu juga itu sudah termasuk syirik kecil. Allah. Itu. Baca Al-Quran. Ya, siapapun dia, supaya orang senang. Jadi imam, jadi qori itu tersirat itu, masya Allah. Coba sekarang siapa yang tidak kena ini? Waduh. Itu ini penyakit dalam itu. Lo harus diusahakan. Yang kedua, yang dosa besar tadi wasihir. Santet. Orang tukang santet. Ya, tidak hanya tukang santet. Ya orang yang minta tukang santet untuk melakukan sesuatu. Oh itu kena juga. Sama. Membayarnya Mas. Ya pokoknya minta tolong. Bahkan kalau nanti itu sampai terjadi pembunuhan, mematikan orang dengan sihirnya dengan santet. Jadi Nabi itu mengakui ada santet toh. Iya. Ya. Berarti Nabi mengakui itu ada sihir toh. Ada. Ulama-ulama mengatakan kalau nanti dengan cara santetmu itu orang itu mati, maka kamu harus dihukum mati. Kisas bro. Kisas. Walaupun nggak ada bukti misalkan. Nah itu, ya bisa saja tidak bukti kemudian setelah kecewa saya yang itu ya kena. Itu ya. Sebab harus ada bukti kalau pengadilan tuh. Hati-hati. Sudah marah ya marah tapi jangan sampai melakukan hal-hal yang ini ya gitu. Syukur-syukur tidak marah. Nah, untuk tidak marah bagaimana? Ya minta Allah. Jadi kalau ada istilah cinta ditolak dukun bertindak, kemudian sampai membunuh orang yang dimaksud ini, dosanya seperti itu, Prof. Seperti itu. Seperti penyantetnya. Iya, betul. Dan dia ya sama dengan pembunuhan yang ini Mas Ilmi, dalam sama dengan hukum Indonesia kan gitu toh. Membunuh dan dalang pembunuhan kan kena. Dalang pembunuhan. Jadi ada dalang yang dipuji Allah, ada yang dalang yang dikutuk Allah. Kalau dalang dipuji Allah ya ketika dalang terus mengajarkan kebaikan itu. Tapi kalau dalang pembunuhan lain. Dalang kerusuhan. Nah, ya itu. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar. Bukan al-guju. Iya, jadi kalau membunuh orang yang tidak boleh dibunuh kok dibunuh, wah itu dosa besar. Ya, kecuali prosedur benar, perang, hukuman mati. Hukuman mati al-guju. Yang keempat, aklur riba, makan barang yang riba. Ini dosa besar ini ya. Dosa besar ini, nggak main-main ini, ya. Main-main. Iya, kamu pinjam, iya. Pinjam berapa? Ya 5 juta Pak itu. Baik, 5 juta. Berapa bulan? 4 bulan. Kalau gitu ya nanti berapa tadi 5 juta? 5 juta. Bro. Ya kalau saya nggak seperti orang cekik-cekik itu, saya kalau 5 bulan ya cukup ya 5.500.000 cukup. Berapapun besarannya Prof ya? Berapapun besarannya. Kalau saya tidak seperti yang lain, kalau 5 juta dan 4 bulan ya 1 juta saja cukup saya. Saya ini enggak mentolo saya. Enggak. Tetap riba. Tetap riba ya. Tetap riba. Kecuali kalau kamu pinjam berapa? 5 juta. Oke, untuk apa? Jualan ini Pak, modal tempe karena ingin mengembangkan. Oke. Saya kamu beri laba berapa? Beri berapa? Karena bisnis toh. Iya. Saya enggak bisa banyak Pak, karena saya untung saya itu ya sekian ya. Saya hanya bisa mungkin setiap hari ini perkiraan saya hanya bisa memberi ya sekitar 10.000 Pak. 10.000. Tidak apa-apa. Nah ini halal karena putaran bisnis. Ya. Nomor 5 dosa besar, aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim. Masya Allah.
Disebut dalam Al-Quran tuh, kamu kelihatannya nasi yang kamu makan, tapi sebenarnya itu bara api itu, omok itu. Makan anunya anak yatim itu Prof. Betul. Tapi makan anak yatim, makan barang anak yatim itu juga tidak semuanya dosa loh, perlu dicatat. Nah ini catatannya seperti apa, Prof? Kalau seorang ibu, ya, seorang ibu merawat anak yatim dari hasil bapaknya yang meninggal, paham toh? Oke. Warisannya ayah. Sekarang yang merawat yatim siapa? Ibunya. Berarti ibu punya hak untuk dapat upah. Iya. Yang merawat hartanya siapa? Ibunya. Berarti ibu boleh ambil dari bagian dari itu karena upah penjagaan hartanya. Maka di situ boleh makan tetapi tidak boleh berlebihan. Menggunakan uang itu untuk yang lain-lain itu boleh, ya. Itu asalkan tidak berlebihan dan sewajarnya. Termasuk untuk makanya di dalam Quran itu, dan orang yang memakan anak yatim tidak prosedural. Prosedural. Tidak melampaui batas ini. Iya, ya. Melampaui batas tidak prosedural. Tidak prosedur yang dibenarkan agama. Gak ukuran. Kalau ambil sedikit boleh, tapi kalau kaya tidak boleh. Umpamanya ibunya ini punya bisnis besar, ya. Bisnis besar, maka tidak boleh mengambil dari hartanya anak yatim, tidak boleh. Jadi ketika ditinggal ayahnya itu sebenarnya anak yatim sudah punya hak hartanya. Ya, gitu. Oke, nomor 4, wattawalli yaumaz zahf. Yang lari takut mati di medan pertempuran. Oh, di tengah-tengah pertempuran dia mundur. 7, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh wanita baik-baik dituduh berzina. Fitnah ini. Hati-hati itu. Gosip-gosip. Ya. Saya dengar sudah ini pernah ke hotel berdua. Loh, apa ke hotel itu mesti zina? Lah kalau ke hotel istirahatnya. Makan malam, makan siang. Iya. Kok enak-enak kamu mengatakan itu zina? Paham toh? Iya. Kalau nanti ternyata itu tidak zina, maka yang menuduh harus kena hukuman. Yang menuduh kena hukuman, Bro. Menuduh hukuman. Berat juga hukuman. Ya, semuanya ini dosa besar dan ini tidak bisa diampuni secara otomatis. Tidak bisa diampuni secara per hari, seperti per minggu, per tahun dan tidak bisa. Gitu loh. Tidak bisa. Ya? Itu. Ini tapi masih bisa diampuni, toh, asalkan dengan tobat. Kalau tadi tanpa tobat sudah otomatis, gitu loh maksudnya itu. Itu 7 hal itu. Ya. Ada lagi itu qauluz zur, saksi palsu. Disumpah. Quran diletakkan di kepala, demi Allah, saya bersumpah, saya akan mengatakan yang sejujurnya, tidak di luar tidak hal-hal yang saya dustakan, bahwa orang ini titik padahal tidak, dia dibayar. Ini masuk kena gitu. Demi Allah saya bersaksi bahwa ini ternyata itu karena ponakannya. Bohong dia. Masya Allah, itu dosa besar itu. Dosa besar. Nah, dosa-dosa besar ini tidak termasuk sumpah pejabat, lain hari. Kalau itu kan menyangkut dirinya sendiri, itu kena denda puasa. Puasa karena menyalahi sumpah. Kafarat ya. Kafarat. Karena itu menyalahi sumpah. Nah, itu ya. Nah, itu beberapa dosa besar. Kemudian yang terakhir adalah uququl walidaini, menyakiti ya perasaan orang tua. Jadi tidak sampai memukul, tapi menyakiti perasaan. Ini seperti gambarannya seperti apa, Prof? Untuk menyakiti perasaan orang tua, Prof? Iya ya, ngomong kan orang tua gendeng. Atau membuat orang tua rindu. Enggak lah. Enggak ya? Ya enggak lah. Rindu kalau tiap jam rindu dosa terusan kita.
Anaknya mondok. Iya. Terus membuat rindu orang tua. Oh, Anaknya dosa. mau anaknya dosa. Yang dosa itu dia itu ibunya rindu karena sudah sekian tahun tidak pulang, disuruh pulang tidak mau lah para itu barang. Tapi kalau rindu kemudian aku rindu nak, rindu aku mbak bapakmu, tapi tidak apa-apa kamu kerja, ya tidak apa-apa, aku ikhlas, ya tidak apa-apa. Masya Allah. Nah itulah kajian kita pada Ramadan ini. Jadi Ramadan ini luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Karena ini saya uji doktoral. Ya, menguji program doktor, ujian terbuka Bapak Dr. Abdul Basit. Oh, Pak Abdul Basit ya, dakwah. Ya, saya kira begitu. Ya, Prof. Ini mudah-mudahan kita panjang umur ya. Amin. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Umur kita tidak ada yang tahu. Ya Allah, dulur-dulur ini yang di dalam kubur ini betapa gelonya ya, betapa kecewanya dulu Ramadan tidak sungguh-sungguh. Ya, masih ada sisa ada waktu masuk ke kubur itu Mas. Lalu bilang, andaikan dulu Ramadan saya sungguh-sungguh, saya jaga mulut, jaga makan minum dan sebagainya. Betapa senangnya saya nggak seperti inilah di kubur. Masya Allah. Ya demikian, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri dengan doa ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkailah bulan Sya'ban ini yang sekalipun hanya kurang sehari atau 2 hari. Wa balighna Ramadan. Ya Allah, Engkau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Berikan kekuatan kepada kami sehingga kami kuat puasa, kuat mencari rezeki, kuat ibadah tengah malam, kuat menahan hawa nafsu, kuat bicara, menahan dari bicara yang tidak baik. Ya Allah, Dzul Quwwatil Matin, Kau Tuhan yang memiliki kekuatan besar, alirkan kekuatan-Mu untuk kami di dalam melaksanakan puasa ini, ya siangnya ya malamnya. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina. Ya Allah, melalui Ramadan ini tambahkan keimanan untuk kami. Amin. Karena keimanan dan akhlak itulah yang paling mahal yang kami miliki. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, melalui Ramadan ini berikan cahaya-Mu membimbing kami supaya kami menjadi orang yang baik. Karena masa hidup ini adalah harus kami lalui. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Kami pasti kembali kepadamu wahai Allah. Dan melalui Ramadan ini ya Allah, selamatkan perjalanan ke akhirat karena telah Engkau ampuni dosa-dosa kami selama Ramadan, melalui puasa, melalui zikir, melalui baca Quran, melalui sedekah sahur, sedekah berbuka dan semuanya ya Allah. Ya Allah, jangan wafatkan kami kecuali dosa telah Engkau ampuni. Jangan wafatkan kami kecuali Engkau benar-benar menyambut kami dengan senyum-Mu. Amin. Jangan wafatkan kami kecuali benar-benar Rasul-Mu telah siap menerima kedatangan kami dengan Rasul. Amin ya Rabbal. Pertemukan kami dengan orang tua kami di surga nanti dan seluruh pendengar El Victor ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Prof, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Selamat bertugas Ya. di kampus. Insyaallah. Dan sampai ketemu nanti tanggal 24 Prof ya. Insyaallah. Di pendalaman terapi sholat bahagia. Ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi